Kabar mengejutkan datang dari lembaga pemerintahan yang mengelola program strategis nasional. Kepala Badan Gizi Nasional atau yang dikenal sebagai BGN, Nanik S. Deyang, secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Nanik melalui akun media sosial Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Alasan utama di balik mundurnya Nanik adalah masalah kesehatan serius yang tengah dideritanya. Dalam unggahannya, Nanik menuliskan, "Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf. Sepertinya saya harus mundur sebagai kepala BGN demi kesehatan saya." Nanik mengaku merasakan berat hati yang luar biasa saat harus mengambil keputusan besar ini. Pasalnya ia harus segera bertolak ke luar negeri guna menjalani rangkaian pengobatan medis pada hari yang sama, yakni Rabu 22 Juli 2026. Alasan berobat ke luar negeri dan restu Presiden. Keputusan Nanik untuk berobat ke luar negeri bukan berarti ia meragukan kapasitas tenaga medis di dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil guna mencari pendapat medis kedua atau second opinion, sekaligus mengikuti rekomendasi tempat pengobatan dari rekan terdekatnya. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Ungkap Nanik menjelaskan. Menghadapi situasi tersebut, Nanik langsung menghadap dan menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Presiden. Menurut Nanik, Presiden Prabowo menunjukkan rasa prihatin yang dalam atas kondisi kesehatannya dan akhirnya menyetujui permohonan tersebut. Kendati demikian, pihak istana tetap memberikan mandat khusus kepada Nanik untuk tetap mengawasi jalannya Badan Gizi Nasional dari luar posisi struktural. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN, pungkas Nanik. Sekedar informasi, Badan Gizi Nasional sendiri merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini memegang kendali atas pengelolaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang ditujukan bagi masyarakat luas. Program MBG sendiri selama ini terus menuai pro dan kontra, terlebih setelah dinamika kasus korupsi yang menyeret kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Pengunduran diri Nanik S. Deyang tentu menyita perhatian publik, mengingat masa jabatannya yang terbilang masih sangat singkat. Nanik diketahui baru dilantik sebagai kepala BGN yang baru untuk menggantikan Dadan Hindayana pada Selasa 2 Juni 2026 lalu. Artinya, ia baru menjabat selama sebulan lebih. Jejak karir Nanik S. Deyang sendiri mulai bergeser ke panggung politik praktis saat dirinya merapat sebagai salah satu pendukung setia Prabowo Subianto. Berdasarkan data resmi dari laman Badan Gizi Nasional, perempuan bernama asli Nanik Sudaryanti Deyang ini lahir di Madiun, Jawa Timur pada 3 Januari 1968. Sebelum melangkah jauh ke ranah birokrasi dan panggung politik nasional, nama Nanik sudah sangat lekat di industri media massa Indonesia sebagai seorang wartawati senior yang berpengalaman. Dari sisi akademis, Nanik S. Deyang mengawali langkah pendidikannya dengan meraih gelar sarjana dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian melanjutkan studi Strata 2 dan sukses menggondol gelar Magister Ilmu Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Berbekal latar belakang pendidikan yang kuat tersebut, Nanik justru memilih berkecimpung di dunia pers. Ia sempat tercatat sebagai jurnalis di tabloid Bangkit. Ketajaman analisis serta kompetensinya di industri media massa inilah yang membentuk kompetensi kuat Nanik dalam hal komunikasi publik, teknik investigasi mendalam, serta tata kelola organisasi yang matang sebelum akhirnya terjun ke dunia pemerintahan. Kini, dengan pengunduran diri Nanik S. Deyang akibat masalah kesehatan, publik menantikan langkah cepat pemerintah selanjutnya untuk memastikan roda kepemimpinan di Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal dalam mengawal program-program strategis pemenuhan gizi masyarakat.